Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, kali ini seperti aku bilang tadi, aku pengen lanjutkan untuk pembacaan Divine Masculine ya. Tadi aku udah buatin Divine Feminine, namun aku ada selipkan beberapa hal ya. Memang jadinya agak panjang penjelasan aku, cuman ya aku rasa untuk aku bisa memang harus ceritakan karena kemungkinan besar ada viewer baru. Oke, dan seperti ini juga untuk Divine Masculine. Jadi kalau kamu belum paham seperti apa yang aku bilang, apa yang aku maksudkan, silahkan kamu tonton video aku yang sebelum ini agar kamu ngerti apa yang aku maksud ya. Bacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu ya. Ingat ya, kenapa bisa terbalik? Karena ingat kamu dengan dia satu jiwa. Dan gimana untuk mengerti akan hal itu, kamu bisa cek video aku yang sebelum ini ya. Walaupun ini membingungkan ya, nanti kamu akan paham saat memasuki masa spiritualitas. Kebingungan hanya berasal dari kepala kamu, emosi kamu, perasaan kamu. Jiwa kamu gak akan pernah bingung, karena jiwa bakal tahu apa yang dia tahu dan apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan. Dan jiwa hanya membawa karmanya sendiri, jalan dan takdir dia sendiri. So kalau kamu counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Karena aku bukan hanya menawarkan personal reading ya sebagai seorang tarot, namun juga aku menawarkan untuk spiritualitas, pembacaan spiritualitas dan psikologi, karena aku bukan hanya seorang tarot reader namun juga counselor ya. Dan apa ya tadi yang mau aku mention, aku lupa ya, namun yang pastinya itu tadi, karena ini general, jadi itulah aku bilang energinya terbolak-balik. Jadi kalau pengen sesuai untuk kamu bisa pilih yang personal langsung sama aku ya. Gimana untuk Divine Masculine? Pembacaan kamu di akhir Desember 2022. Calmness, the inner divine is all, the witness of all, remaining still and quiet even during intense turbulence. So take a deep breath and then say, quiet my mind, dear Lord. May your peaceful calm take over. Then ada challenges, unbearable situation throw you directly into God's arms. See? Jadi memang apapun yang terjadi saat ini adalah bentuk hasil dari perjuangan Divine Feminine yang untuk menenangkan dirinya memasuki masa spiritualitas, dan akhirnya energinya berbalik ke Divine Masculine. Jadinya dianya yang malah berat sekarang ngejalani hidup, dia yang sakit, dia yang kecewa karena dia merasakan dia dipaksa oleh kenyataan untuk pisah dari kamu, bukan hanya secara tubuh sih, namun secara energi. Jadi itulah yang membuat Divine Masculine sekarang stres, penyesalan terbesar, karena dia ngerasain secara energi kamu udah jauh, kamu udah empowerment, kamu jauh lebih baik daripada saat kamu bersama dia ya. Hardship sih, dia tahu, dia ngira kamu yang bawa kesakitan dan kecewaan saat kalian masih bersama, namun setelah kalian berdua pisah, kok kesakitan dan kecewaan itu masih ada ya. Jadi dia sadar ini semua juga karena dianya ya, nggak selamanya karena kamu. Walaupun sulit untuk dia mengakui, namun dia mengakui itu di dalam diri dia sendiri sih. Cuman ya itu tadi, self sufficiency ya, dia masih berpikir tentang apa yang dia rasa benar. Dia ngerasa dia nggak butuh kamu, dia nggak butuh siapapun dalam hidup dia, dia bisa ngehandle diri dia. So egois yang sangat buruk di sini. Aku ngeliat yang ujung-ujungnya berakhir menyakitkan untuk dia sih. Mistake. Dia ngerasain banget yang melakukan kesalahan besar untuk menyanyiakan kamu, lepaskan kamu. Semakin ke arah akhir tahun, aku ngeliat semakin menyakitkan untuk dia, apalagi tahun baru. Aku nggak tahu, mungkin kalian punya kenangan saat akhir tahun ataupun tahun baru, ataupun kenangan saat Valentine yang itu masih membekas di kepalanya dia, yang buat dia benar-benar gak bisa moving on dari kamu. Dia selalu mengingat kamu, ibaratnya setiap tahun yang dia
ingat hanyalah tentang kamu, walaupun dia nggak berusaha mencari kamu. Orang yang benar-benar nggak bisa menerima kalau dia pisah dari kamu, ya. Dan dia masih menjadikan kamu sebagai alasan untuk dia mendapatkan cinta dan kasih sayang yang baru yang sebenarnya dia nggak butuh. Jadi dia bisa menjadikan kamu kayak alasan ke orang-orang baru, bilang, ya aku pisah sama dia ya karena dia gini gitu, nggak bisa nerima aku padanya, dia banyak maunya bla bla, padahal aku selalu kasih dia apa yang dia mau sih. Ya, dia masih menjadikan kamu sebagai clickbait, sebagai bait, ibaratnya untuk love bait, kayak umpan cinta untuk menarik perhatian orang-orang. Akhirnya orang-orang tertipu dengan dia, ya, termanipulasi, dan akhirnya mereka sadar kalau kesalahan ada di dalam diri dia. Dan aku lihat sekarang banyak orang yang beralih melihat kesalahan terbesar sebenarnya di dia, bukan di kamu, Divine Feminine. Jadi aku ngeliat ini sisi orang lain ngelihat hubungan kalian ya. Jadi sekarang orang tahu kalau yang nggak beres itu dia, bukan kamu, yang seperti dia bilang, padahal sama sekali enggak, ya. Okay, nothing is yet set in stone. Di sini mutable moon ngasih lihat banget ya, dimana memang dia terlalu mudah beradaptasi, terlalu mudah untuk bilang yes, terlalu mudah untuk merendahkan segala sesuatu, ya. Dia nggak mau terlihat kalah dalam hubungan ini karena ego dia besar banget sama kamu. Karena kalau dia yang salah, dia harus menerima kenyataan dia akan salah seumur hidup, dan itu yang dia nggak bisa terima. At least kalau kalian nggak bisa bersama, dia ngerasa dia pengen untuk kamu sakit juga, nama kamu buruk ya, dan dia pengen untuk masih bisa mengontrol kamu secara masa lalu, dan pengen untuk buat kamu ngerasa sakit. Itu yang aku lihat sih. Jadi ibaratnya kamu itu sebenarnya diamond, ya, kayak berlian yang udah nggak sengaja harus dia buang, saking bodohnya dia. Cuman dia sulit banget untuk mengakui, jadi dia bakal selalu mengutak-ngatik sih, show the world the real you, siapa dari diri kamu yang sebenarnya. Dia bakal ngerasa dia tahu segalanya tentang kamu, dia bakal ngasih tahu ke seluruh dunia ya siapa kamu, ibaratnya agar dia nggak ngerasa sakit, ngerasa kecewa. Kan dia kecewa sekali kamu bisa hidup tanpa dia sih. Dia melihat hidup kamu jauh lebih baik malah tanpa dia. Sangat cantik, tampan, dan karir kamu membaik ya. It's time to release negativity sih. Itu buat dia ngerasa malu, malah dia masih stuck di energi yang sama, full moon in Scorpio ya. Jadi sekarang energi dia di akhir tahun ini, seperti aku bilang, ini pelepasan energi dia memang untuk merasa bersalah. Namun aku melihat lambat laun dia akan malu dengan apa yang dia buat. Apalagi kalau kamu bisa tunjukkan ke dunia kalau kamu nggak salah sama sekali, dengan ya kamu tenang aja, diam-diam aja, maksudnya nggak perlu untuk tertrigger di Divine Feminine. Karena kalau kamu tertrigger itu yang dia mau ya. Dan hati-hati, aku ngeliat dia bakal bisa untuk melihat apapun yang kamu lakukan secara online maupun offline. Jadi dia bisa untuk mencari tahu kamu, kepoin hidup kamu dengan cara yang sangat buruk di sini, karena dia pengen tahu kenapa hidup kamu kayak baik-baik aja tanpa dia, padahal dulu kamu nggak bisa banget tanpa dia. Jadi penasaran kamu sekarang dengan siapa, padahal dia ngelihat hidup kamu misalnya sekarang nggak begitu baik, misalnya banyak hal terjadi, misalnya kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang terkasih ya. Jadi dia ngerasa kok bisa kamu kayak baik-baik aja, happy tanpa dia, dan kamu nggak mencari dia lagi. Penasaran kayak sampai ujung tanduk banget ya. Dia penasaran hidup kamu sekarang, apalagi cinta dan kasih sayang yang baru dalam hidup kamu, orang yang baru dalam hidup kamu itu siapa. Dia pengen banget tahu, dia pengen kenal, karena dia ingin ngasih tahu ke orang baru itu kalau dia mengenal kamu lebih daripada pasangan baru kamu, karena dia ingin mengontrol keadaan. Ini yang bakal membuat perjalanan Divine Masculine bakal sangat lambat,
karena untuk mengenali kesalahannya dia aja sulit ya. Apalagi jika kamu Divine Feminine juga masih stuck dengan mencari tahu kapan dia kembali ya, ini bakal memberatkan kamu dan juga memberatkan dia di jalan kalian berdua, karena banyak hal negatif yang bisa terjadi lagi dalam hidup kalian. Jadi keikhlasan kamu untuk melepaskan masa lalu bakal hidup kamu jauh lebih tenang ya. Dengan begitu membantu Divine Masculine melihat kesalahannya dia, dan juga membantu untuk semesta, Tuhan untuk mengontrol kamu tanpa ada intervensinya dari kamu. Karena Divine Feminine atau siapapun yang menonton ini, kita itu kadang gak sadar loh kalau kita saat kita berdoa berlebihan dalam artian mengharapkan sesuatu yang memang belum saatnya. Misalnya kita sedang mengontrol Tuhan, kita nggak membiarkan Tuhan berjalan atau Tuhan mengatur semuanya. Itulah kenapa jujur aku lebih suka dengan doa yang kayak diberikan kekuatan untuk dalam susah maupun senang, bukan diminta untuk selalu lancar, bukan diminta untuk selalu dipermudah. Kenapa? Karena kalau dipermudah dan diperlancar ya, artinya kita ngasih lihat kalau kita nggak bisa dapat yang lebih, karena kita pengen yang mudah aja. Ingat, dari apa yang kita dapat mudah itu juga bisa pergi dengan mudahnya sih. Jadi di sini aku menjelaskan secara energi, dimana kalau kita ingin sesuatu yang luar biasa, kita harus siap juga melepaskan diri kita versi yang kita kira benar namun sebenarnya nggak baik untuk diri kita, yaitu cinta, controllingnya kita yang kita ngerasa kalau udah dapat Divine Masculine itu udah segala-galanya misalnya ya. Kita harus belajar melepaskan itu, release negativity. Dan dengan begitu Divine Masculine bakal belajar dan dia akan mengakui kalau dia memang ingin kembali sama kamu secara willingly, secara sukarela, bukan lagi karena kamu menarik dia secara paksa sih. Bedanya itu ya, menarik dengan paksa dan juga dengan benar-benar ikhlas sih. Jadi ada sebagian dari kalian masih yang energi seperti itu, aku ngeliat ya, masih ngerasa tahu apa yang dia mau. Kita semua tahu apa yang kita mau, cuman apakah kita tahu itu terbaik untuk kita? No, karena mistakes di sini bisa jadi juga kesalahan di diri kita. Kita harus paham itu, oke? Namun yang pastinya perjalanan Twin Flames di sini ya, si Divine Masculine akan berada di ujung tanduk kesakitan dan kecewaannya dia yang sulit untuk dia handle ya. Dia harus merasakan ini sebagai bentuk, seperti aku bilang tadi, pembelajaran yang udah diambil duluan oleh Divine Feminine. Oke, kita lihat oracle terakhirnya ya, untuk Divine Masculine. Oke, get back to elemental. Ada flip card di sini satu, aku ambil Creator Alchemy sih. Kamulah orang yang menyalakan api di dalam diri kamu, passion dalam diri kamu sih. Kalau api itu membakar kamu, ya mau nggak mau kamu harus hindari agar kamu seimbang dan kembali ke elemen kamu. Siapa diri kamu ya, yaitu diri kamu sebelum kamu mengenal kesakitan dan kecewaan, sebelum kamu mengenal apa itu Twin Flame, soulmates atau apapun juga. Kembali ke dasar diri kamu ya, yang utama yaitu manusia biasa yang hidup untuk hari ini, cari makan untuk hari ini, berbahagia, ketawa, menangis, senang, dan gak ada yang perlu dipusingkan berlebihan sih. Your soul side, karena jiwa kamu ingin mekar lagi, ingin blossoming lagi, ingin bersemi sih. Watch your honest truth sih. Kenyataannya bakal ngasih lihat ke Divine Masculine, hidup ini sederhana, simple ya. Kebahagiaan ada di tangan masing-masing, bukan di tangan kamu ataupun di tangan dia. Namun pembelajaran terbesar untuk Divine Masculine, dia harus belajar kalau kebahagiaan itu sebenarnya sudah pernah kamu ajarkan dengan dia, cuman dianya yang ngotot, dianya nggak percaya, dan itu menjadi bentuk penyesalan terbesar dalam hidupnya dia sih, karena dia terlalu sibuk dengan energi yang lebih mudah, lebih nyaman,
seperti aku bilang, energi yang melancarkan, dipermudah gitu, karena dia pengen energi yang mudah, yang lancar ya, dengan orang yang lain, dengan orang yang lama, atau dia menikah dengan orang yang level dia di bawah dia, sedangkan dia maunya lebih. Dan akhirnya karena dia selalu sibuk dengan hal itu, dia terjebak dengan pola dia sekarang, karmiknya dia, dan dia gak bisa ngapa-ngapain selain menyesalinya dan merasakan kalau dia telah kehilangan kamu untuk selama-lamanya sih. Karena itu tadi, kita berharap sesuatu yang mudah malah membuat kita malah terjebak dalam kemudahan itu sendiri, karena kita sebenarnya nggak mau akan hal itu ya. Kita maunya dapatnya lebih, namun kita minta diri kita untuk layak dapatkan justru hal yang di bawah dari hal yang kita seharusnya bisa dapatkan sih. Jadi ya itulah kenapa banyak orang yang akhirnya gagal dalam pernikahan, dalam komitmen, karena dia pengen sesuatu yang seperti itu. Dia pengen semuanya lah mudah secara agar dia nggak sakit, sedangkan nggak akan ada pembelajarannya kalau kita nggak sakit. Dan saat dia bertemu kamu penuh kesakitan, dia nggak mau nerima, dia nyalahin kamu, ninggalin kamu, dan justru bersama dengan orang yang sekarang malah dia nggak ngerasakan excitement atau cinta yang dia cari selama ini ya. So jadi esensi itu tadi yang aku melihat secara tidak sadar, divine masculine ngasih tahu ke semesta, ke Tuhan, dia nggak layak untuk dapatkan kamu. So that's why ya, dia kemungkinan besar nggak menjadi jalan dalam hidup kamu, karena secara nggak sadar dia meminta itu. Namun kamu divine feminine, kamu memberikan diri kamu layak, pantas untuk dapat yang lebih, so kamu bakal dapat yang lebih. Oke, seperti yang aku bilang di pembacaan kamu sebelumnya. Oke, kamu bisa tonton di sana yang lebih lengkapnya supaya video ini nggak kepanjangan. Oke, I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.